Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nur Sofiati, di sesi materi terkait kecerdasan buatan. Tepatnya materi ini ada di mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan pada semester 4 yang sedang saya tempuh, yang diampu oleh Bapak Kunchoro Bayu Prasetyo. Nah, di video yang saya buat kali ini juga tujuannya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester saya. Dan selanjutnya, kita akan mempelajari apa sih itu Artificial Intelligence. Nah, perlu tahu nih, AI itu seperti apa sih? Makhluk apa? Atau bahkan makanan seperti apa dia? Oke, mari kita bahas terkait definisi Artificial Intelligence. Jadi, sejatinya perkembangan manusia dalam setiap aktivitasnya dapat memecahkan permasalahannya sendiri. Tetapi untuk mempercepat waktu dan tidak membuang tenaga, maka diciptakan teknologi baru dalam kecerdasan buatan yang berguna untuk membantu setiap kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa itu Artificial Intelligence atau AI. Jadi, di sini kita akan melihatnya dari sudut pandang berbeda. Yang pertama, sudut pandang kecerdasan, yaitu sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Yang selanjutnya, sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Lanjut, sudut pandang bisnis, yaitu kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam penyelesaian masalah bisnis. Yang terakhir, sudut pandang pemrograman, yaitu kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman, simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Jadi, AI ini merupakan kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga sebagai intelligence artificial atau disingkat AI, yang mana didefinisikan juga sebagai sebuah kecerdasan entitas ilmiah. Beberapa dari tugas ini juga dapat mencakup pemecahan masalah dan pengambilan keputusan atau aktivitas khusus yang membutuhkan persepsi akut, pengenalan atau kemampuan terjemahan. Nah, for your information nih, tetapi AI itu juga bukan pengganti manusia ya, dan tidak akan menggantikan manusia juga dalam waktu dekat. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu mengapa Artificial Intelligence itu dapat berkembang sampai sekarang. Nah, jadi Artificial Intelligence dapat berkembang sampai sekarang karena membawa dampak perubahan yang cukup signifikan bagi masyarakat dari waktu ke waktu. Contohnya saja, misal bercocok tanam di Amerika Serikat telah menjadi lebih mudah dengan Firmwatch, sebuah perangkat lunak yang memberikan informasi kepada petani tentang cuaca dan juga tanah, serta dapat melacak pertumbuhan tanaman untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Nah, oke, lanjut. Yang kedua, AI juga menunjukkan konsep yang akan mendorong adanya tren produk teknologi di era modern dengan penerapannya dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, disiplin ilmu AI juga fleksibel untuk masuk berbagai lini industri, seperti membantu public health care hingga berguna sebagai disaster management. Nah, selanjutnya, yang keempat, memasuki era digital yang semakin canggih, berkarir di bidang AI adalah sesuatu yang sangat menjanjikan. Banyak perusahaan yang nantinya akan merekrut orang-orang dengan keahlian AI di masa depan. Nah, selanjutnya AI juga dapat meningkatkan user experience yang lebih baik. Nah, for example-nya tuh seperti salah satu contoh AI populer yaitu asisten virtual seperti Google Assistant yang disempurnakan untuk membantu kegiatan manusia sehingga menguntungkan pengguna. Nah, bagaimana AI dapat berkembang? Mari kita cari tahu. Nah, kita akan melihat dari sekilas sejarahnya, maka kita akan mengetahui bagaimana ia berkembang. Di tahun 1950 sampai 1970-an, itu ada jaringan neural, yang mana pekerjaan awal dengan jaringan neural ini membangkitkan kegembiraan untuk mesin berpikir. Jadi, jaringan neural atau jaringan saraf adalah sistem komputasi dengan node yang saling berhubungan yang bekerja seperti neuron di otak manusia. Dengan menggunakan algoritma, mereka dapat menggali pola dan korelasi tersembunyi dalam data mentah. Nah, selanjutnya di tahun 1980 sampai 2010-an itu ada pembelajaran mesin, yang mana adalah metode analisis data yang mengautomasi pembuatan model analitik, yang mana karena teknologi komputasi yang baru, pembelajaran mesin saat ini tidak seperti pembelajaran mesin di masa lampau. Teknologi ini terlahir dari pengenalan pola dan teori bahwa komputer dapat belajar tanpa perlu diprogram untuk menjalankan tugas-tugas khusus. Nah, selanjutnya itu ada masa kini, yaitu pembelajaran mendalam atau deep learning ya. Oke, nah deep learning ini adalah jenis pembelajaran mesin yang melatih komputer untuk melakukan tugas-tugas seperti manusia, seperti mengenali ucapan, mengidentifikasi gambar, atau membuat prediksi. Jadi pembelajaran mendalam ini
merupakan salah satu dasar kecerdasan buatan AI. Teknik pembelajaran mendalam telah meningkatkan juga kemampuan untuk mengklasifikasikan, mengenali, mendeteksi, dan juga mendeskripsikan dalam suatu kata, serta juga memahami. Nah, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana AI bisa berkembang juga dapat dipengaruhi oleh faktor teknik dasar, ya, artificial intelligence, serta juga contoh-contohnya. Oke, yang pertama ada searching, yaitu teknik untuk menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan atau teknik untuk menemukan solusi. Contohnya saja seperti Google Maps bisa membantu mencari langkah-langkah sistematis harus lewat mana, belok kemana, dan untuk menemukan rute sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin didatangi. Nah, kemudian ada reasoning atau teknik penalaran, yaitu teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang terjadi. Contohnya sistem pakar diagnosis hama dan penyakit jagung. Petani bisa menginput berbagai gejala yang dilihat dan nantinya sistem bisa mendiagnosis nih penyakit dan juga memberikan solusinya. Nah, lanjut ada planning atau perencanaan. Nah, teknik untuk mendekomposisi masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi sederhana. Nah, contohnya itu lift. Seperti di lantai bawah, ada orang yang menekan tombol, orang di lantai atas juga menekan tombol, sehingga lift ini akan merencanakan harus naik kemana, dan siapa yang harus naik duluan, siapa yang harus turun duluan gitu. Nah, lanjut nih, ada learning atau pembelajaran. Nah, teknik untuk mengerjakan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan. Itu adalah learning atau pembelajaran. Nah, contohnya itu di smartphone kita yang memindai wajah. Nah, untuk mengaktifkan fitur face unlock, pertama kali pasti sistem kita meminta untuk memindai pola wajah kalian, begitu. Oke teman-teman, pemaparan materi dalam video kali ini saya cukupkan terlebih dahulu, dan sebelumnya saya juga mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi yang saya paparkan tadi. Jadi semoga juga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, pulang sekolah jalan kaki. Jalan kaki sampai rumah, saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih.